Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka wa dzakir man nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya, mohon maaf ya, sempat telat 3 menit ya. Jadi baru kebuka untuk filenya. Bentar. Nah, pertemuan kali ini akan saya bahas ya, kemarin yang saya share tugas-tugas kelompok sebelumnya ya. Ada yang, mengerjakan ya, mengerjakan kalau nggak salah cuma, ya 2. Nah itu bentar saya buka filenya. Ya, kemarin ini udah ya. Nah untuk aplikasi ya, baik. Nah ini saya coba ini, bentar saya ya, ini saya coba bahas ya, selain tugas kelompok ya, ini ya, soal-soal ya, pada mata kuliah, sebelumnya, itu untuk bahan latihan. Nah, ini saya coba, bahas beberapa aplikasi ya, di, transformasi Laplace. Baik. Ini contoh yang pertama ya, gunakan transformasi Laplace untuk mencari solusi persamaan berikut ya. Jadi ada suatu ya persamaan, di sini ada persamaan diferensial ya, persamaan diferensial, satu tingkat, yaitu dV per dt plus 10V. Nah, jadi ini kan ya, untuk aplikasi di Laplace-nya. Jadi ini, Laplace dari turunan untuk satu tingkat itu sama dengan S kalikan Fs, yang harusnya Laplace ini, yang sebelum di Laplace itu fungsi waktu, setelah di Laplace menjadi fungsi S, domain S dikurangi nilai Ft mula-mula. Ya. Nah, makanya di sini S kali untuk case ini, yaitu fungsi voltage ya, variabelnya voltage, atau sorry, velocity kecepatan. Ya, di sini ada velocity kecepatan, untuk membedakannya ini V besar, jadi S dikalikan V domain S dikurangi, velocity mula-mula. Jadi atau velocity, ketika T sama dengan 0. Ya, ini hasil Laplace dari, turunan pertama ya, sama diferensial tingkat 1, order 1. Setelah itu ini, Laplace-nya 10V ya tetap, yaitu 10V domain S, sama dengan 0. Nah, ini hasil transformasinya. Nah, setelah itu disubstitusi nilai mula-mula untuk V, ketika T sama dengan 0 yaitu sama dengan 5. Jadi di sini SVS minus 5 plus 10V sama dengan 0. Nah, untuk komponen V domain S itu dijadikan 1 yaitu S VS ditambah 10 VS, VS-nya keluar ya. Ini minus 5-nya pindah ke kanan ya.
Jadi karena sama dengan yaitu sama dengan plus 5. Jadi VS-nya keluar tinggal S dalam kurung S plus 10 dikali VS. Jadi VS sama dengan 5 per S plus 10. Nah, setelah ketemu ini salah satu ini udah pasti keluar ya. Jadi ntar ada suatu soal aplikasi ujian akhir semester nanti itu kalau nggak salah ujian semester jadwalnya sama ya hari Senin. Di waktunya kalau nggak salah jam 9 ya, harusnya udah tahu, saya tanya ketua kelas, udah mengetahuinya ya jadwal. Dipastikan lagi jadwalnya karena takutnya bersamaan, sehingga tidak mepet. Nah ini VS sama dengan 5 per S plus 10. Transformasi balik memberikan fungsi waktu ya, jadi ini harusnya masuk di ya. Ini, apa, transformasi balik, yaitu dari domain S itu harusnya kan 1 per S plus A ya. Di mana 1 per S plus A itu transformasi baliknya yaitu pangkat eksponensial pangkat min AT. Nah, A-nya di sini kan 10 ya. S plus A ya jadi A-nya 10 jadi E pangkat minus 10T. Nah ini limanya ya konstanta berdasarkan sifat ini, sifat operasi linier. Teorema 1 ya. Jadi ketika ada konstanta pengali ya dikalikan suatu fungsi, dia sama aja kita mencari Laplace dari fungsi tersebut, konstantanya tetap ya. Ini ibarat kayak keluar dari Laplace, jadi tinggal A dikalikan Fs. Jadi ini ya, ini kan sama aja kan 5 dikali 1 per S plus 10 ya. Jadi ini kan 5 konstantanya. Jadi E pangkat minus 10T. Ini yang sederhana, lebih lagi. Selanjutnya aplikasi transformasi Laplace pada fungsi RL ya, rangkaian listrik untuk komponen resistor dan ini kapasitor ya. Jadi harusnya resistor dan RC ya, bukan RL ya, rangkaian rangkaian RC. Nah, contoh 2 yaitu saklar S. Jadi ini pada rangkaian di bawah ini ditutup pada T sama dengan 0 ya. Jadi ketika T sama dengan 0 itu saklar akan sedang ditutup. Ya, ditutup ketika awal mula-mula. Tentukan tegangan kapasitor untuk T lebih besar dari 0. Jadi ketika T sama dengan 0 ya, belum ini, sedang akan itu ditutup, baru ketika T lewat dari 0, jika sesaat ya sebelum S ditutup, tegangan kapasitor 2 volt. Jadi diketahui tegangan kapasitor sesaat sebelum saklar ini ditutup ya, atau saklar ini disambung ya. Misalkan kan on off ya ketika kondisi on. Jadi sesaat sebelum ini kondisi on itu diketahui nilai mula-mula VC, tegangan di kapasitor, yaitu sebesar 2 volt. Jadi diketahui VC ketika T sama dengan 0. Diketahui tegangan sumber itu adalah 6 volt. Ya. Jadi langkah pertama adalah menentukan persamaan rangkaian ya. Jadi kalau ini rangkaian listrik, jadi kita dengan konsep hukum Kirchhoff ya, dengan konsep looping. Jadi ini loop 1 harusnya kan mengarah ke dilihat dari sumbernya sini ya. Sumbernya positifnya ke atas, jadi harusnya ke atas, ke kanan, ke bawah, balik ke ground, balik lagi ke sini minus. Terus muternya searah jarum jam. Nah, jadi kita tentukan dulu persamaan rangkaian untuk T lebih besar sama dengan T lebih besar 0 ya. Jadi berdasarkan hukum 2 Kirchhoff ya diperoleh dengan loop 1 ini yaitu jalan ke sini ya minus voltage jadi minus 6 terus lewat resistor ditambah tegangan resistor ditambah lagi jadi terus harus melewati lagi positifnya di sini ya. Jadi harus melewati positif dulu jadi plus VC. Nah, ini ya. Kecuali kalau, kapasitornya positifnya di bawah, jadi harusnya ketemu mana dulu, ini nggak perlu saya perjelas ya, harusnya di rangkaian listrik sudah, basic ya, looping ini. Terus plus VC sama dengan 0. Nah, jadi, di mana tegangan di resistor itu sama dengan 100 kali I, 100 kali arus yang arus yang melewati ditambah VC sama dengan 0.
di mana arus yang melewati di resistor, di kapasitor itu sama, karena seri ya. Kalau kita sekaligus belajar rangkaian listrik, review lagi rangkaian listrik. Nah, IR sama dengan IC ya, sama dengan I, karena dia seri. Di mana arus di kapasitor itu sama dengan ya, nilai kapasitor dikalikan perubahan tegangan terhadap waktu. Nah, jadi sini ada perubahan tegangan. Kapasitor kayak ibarat ini ya, bendungan ya. Kalau kita lihat kapasitor kan nggak bisa lihat di dalamnya ya. Kalau kita lihat secara realnya kasat mata ya kayak umpama bendungan. Dia memfilter ya arus yang melewati ya. Makanya kapasitor ini fungsinya biasanya untuk memfilter. Biasanya di paralel dengan kapasitor untuk mengurangi noise-noise atau daya-daya yang berlebih ya, yang tidak diperlukan atau yang tidak diinginkan. Sama seperti bendungan ya. Jadi air itu yang tidak perlukan ya ditampung ya di ini. Jadi hanya air yang perlukan saja yang dialiri. Sama gitu juga sumber arusnya yang dia mengandung suatu voltase. Nah, dia hanya mengalirkan suatu arus atau aliran daya yang diinginkan ya. Dia dapat memfilter. Nah, ini saya throwback lagi. Nah, di file ini sebenarnya karena kita elektro ya, jadi kita lebih ke RF, rangkaian listrik. Makanya saya ambil contoh di rangkaian listrik. Apalagi ntar di sistem kontrol ya, itu udah lebih ke listriknya. Nah, ini resistor. Kalau resistor udah umum ya. Resistor itu hubungan antara arus dengan tegangan udah umum, yaitu tegangan pada resistor sama dengan R kali I ya. Jadi Laplace dari tegangan resistor, jadi ada suatu fungsi tegangan resistor, yaitu sama dengan Laplace dari R kali IT. Jadi R-nya ini sebagai konstanta ya. R-nya sebagai konstanta resistornya, jadi dia tinggal fungsi arus ini, yaitu R tetap dikalikan fungsi arus domain S, jadi IS, I-nya I besar ya. Jadi diperoleh VR di dalam domain Laplace S yaitu VR S sama dengan RIS. Untuk kapasitor, nah kapasitor ini hubungan antara kapasitor dengan tegangan di kapasitor itu ini, yaitu berupa persamaan diferensial, yaitu IT fungsi arus terhadap waktu itu sama dengan kapasitor kalikan perubahan tegangan terhadap waktu atau turunan dari tegangan pada kapasitor ya. Nah, jadi VC kita bisa peroleh ya fungsi tegangan. Nah, intinya ini yang saya mau menitik beratkan di sini ya. Jadi untuk highlight-nya. Terus ini jadi kita bisa tentukan VC sama dengan ya. Jadi ini cepat C dikalikan integral dari IT ya DT ditambah VC 0. Jadi dia ketika nggak ada arus mengalir ya, dia sebenarnya menyimpan suatu tegangan. Yes, kayak bendungan gitu ilustrasinya ya. Jadi ketika air nggak ada mengalir, air sungai, tapi dia masih menyimpan air cadangan, sama ya. Kapasitor juga menyimpan voltase cadangan. Makanya kenapa ada nilai mula-mula. Jadi kenapa ada nilai tegangan pada kapasitor kondisi awal. Ya, karena dia kecuali pada kondisi awal pertama kali pakai ya. Jadi ketika pernah dipakai terus saklar off ya, itu pasti dia menyimpan voltase di sana. Makanya ketika balik lagi ke on ya untuk kondisi terbaru, makanya dia akan memiliki nilai voltase mula-mula. Ya. Nah, di sini ditambah VC kondisi 0. Jadi kita cari Laplace-nya ya. Laplace dari seperti C. Oke, saya mau menitik beratkan ini aja hubungan rumus kapasitor antara arus dengan tegangan di kapasitor.
Terus untuk induktor juga ini hubungannya dia sedikit berbeda. Nah, kalau induktor itu dia merupakan sumber arus ya. Sorry, dia yang mengatur suatu arus. Yaitu tegangan di kapasitor sama dengan dia dipengaruhi oleh perubahan arus. Yaitu L sama dengan DIT per DT. Oke, lanjut. Nah, ini jika diberikan suatu rangkaian listrik, maka prosedur atau langkah-langkah untuk mencari penyelesaiannya dengan menggunakan transformasi Laplace ya. Jadi sebenarnya transformasi Laplace ini suatu solusi ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan di elektro. Salah satunya di rangkaian listrik. Jadi gunakan hukum yang berlaku pada rangkaian tersebut, yaitu hukum Kirchhoff atau hukum Ohm. Setelah itu ambil transformasi Laplace pada kedua ruas persamaan yang terbentuk. Setelah itu masukkan nilai awal yang diberikan dan susun persamaan pembantunya. Yang terakhir gunakan inverse transformasi Laplace ya untuk menentukan penyelesaiannya. Jadi dimodelkan dulu persamaan Laplace persamaan diferensialnya, baru makanya kalau kandungannya hanya resistor saja ya, jadi nggak perlu di Laplace ya, itu mudah untuk dianalisa diselesaikan. Masalahnya kalau ketika rangkaiannya itu mengandung kapasitor, induktor, nah dari sini kita udah bisa mengecek yang saya lingkari ini hubungan antara tegangan dengan arus untuk masing-masing item, entah itu kapasitor atau induktor, dia ada bisa membentuk suatu persamaan diferensial. Nah, balik lagi ke tadi soal, nah ini, jadi makanya di sini arus di kapasitor itu akan sama dengan arus lewati resistor ya, yaitu sama dengan I sama dengan di mana tadi ya hubungan antara arus kapasitor dengan tegangan kapasitor itu sama dengan IC, arus di kapasitor sama dengan C dikalikan turunan dari tegangan pada kapasitor. Ya. Sehingga kita bisa substitusi ya. VC-nya ini tetap ya, tegangan di kapasitor tetap. Untuk di arus akan disubstitusi ya, yaitu dengan arus persamaan arus pada kapasitor. Di mana arus kapasitor dan resistor kan sama aja ya. Jadi yang arus melewati di resistor ini kita substitusi diganti dengan arus yang melewati di kapasitor karena dia sama arusnya. Yaitu C dikali dVC per dt. Ini dVC. Jadi ini variabelnya yang tetap yaitu variabel tegangan pada kapasitor. Nah, setelah itu dimasukkan nilai C-nya. C-nya tadi nilai berapa ini ya? Yaitu 0,02 farad. Biasanya mikro ya. Nano bahkan. Nah, jadi C dimasukkan 0,02 dikalikan 100 yaitu 2. Udah, akhirnya ketemu. Ini langkah pertama ya. Tadi kan ini disebutkan beberapa langkah ya. Nah, ini. Jadi langkah pertama menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff atau keduanya sehingga diperoleh persamaan ini, persamaan diferensial. Selanjutnya next ke langkah selanjutnya yaitu mentransformasikan persamaan di atas ini ya ke domain S. Jadi kita transformasi Laplace ya. Jadi yang awalnya min 6 terus kita Laplacein ini ya semuanya ditambah 2 dVc per dt tambah Vc. Nah, Laplace dari min 6 ini sama aja kan min 6 kali 1 ya. Nah, Laplace dari 1 itu adalah seper S. Sehingga Laplace dari min 6 kali 1 yaitu min 6 tetap dikalikan Laplace dari 1 seper S jadi min 6 per S. Ini ya. Setelah itu ini 2 konstanta, makanya saya kasih kurung ini ya. Jadi 2 dikalikan Laplace dari turunan tegangan kapasitor. Ya. Turunan dari tegangan kapasitor atau bentuk diferensial order 1 itu di transformasi ke Laplace menjadi seperti ini. Yaitu SVCS, tadi ya sama ya, minus VC ketika T sama dengan 0 atau minus tegangan kapasitor mula-mula ketika sedang akan saklar ditutup atau kondisi on. Nah ini ya, minus VC T sama dengan 0. Setelah itu ditambah ini Laplace dari VC yaitu ya VCS ya. Namanya kan VCT ya ini ya, sorry ya, saya
Gini ya. Oke, nah begini. Oke, setelah itu ini hasil Laplace-nya kita sederhanakan, ya. Atau kita tulis seperti ini, min 6 per S ditambah, ini 2 dikalikan langsung ya. Jadi 2S VCS itu plus 2S VCS, terus 2 kali minus VC0, VC0 tadi nilainya ini, yaitu 2 ya. Jadi nilai tegangan kapasitor ketika T sama dengan 0. Jadi 2 kalikan minus 2, yaitu minus 4. Terus ini VCS-nya tetap VCS sama dengan 0. Oke, selanjutnya ini masih di ini ya, langkah 2 tadi. Langkah 3 pasti tadi ya, sebentar. Langkah 3 itu masukkan nilai awal yang diberikan dan susun persamaan pembantu. Ini nilai awal tadi udah ya, ini udah termasuk langkah 2 dan langkah 3 ya. Nah, selanjutnya kita jadikan VC sama dengan ya VCS, variabel yang akan kita analisa. Variabel yang akan kita cari fungsi T-nya. Oke, nah ini kan tadi yang bentuk pertama tadi nih ya. Setelah itu kita kumpulkan antara VC dengan VC, variabel pengali VCS. Jadi itu ketemu ini. Jadi yaitu antara dua ini ya. Ini dikumpulkan dengan ini, terus min 6S minus 4 itu pindah ke kanan. Nah, makanya ini saya tulis seperti ini, yaitu 4 plus 6S. Ya. Ini kan minus 6 per S minus 4. Pindah ke kanan jadi positif, yaitu plus 4 plus 6S. Jadi ini VC-nya yang saya garis merah keluar, sehingga bisa dibentuk seperti ini, yaitu 2S plus 1 dalam kurung VCS. Ini kalau dikalikan balik lagi seperti ini ya. Oke, ketika variabel VCS dipisahkan, ya, setelah itu ingat ini ya, ketika ada bentuk S pangkat 1, nah ini jadikan S-nya pengalinya itu 1 ya. Karena di transformasi baliknya itu nggak ada 2S plus A atau plus B ya. Jadi di depan S-nya itu konstantanya harus 1. Makanya ini 2-nya aku pisahkan. Jadi 2 kali S. Nah, 1 kalau di 2 dipisahkan, nggak hanya ini aja dipisahkan ya, dalam kurung ini semua. Jadi ini satunya menjadi setengah. Ya. Jadi agar menjadi S-nya itu konstantanya 1. Ya. Jadi ini 2 ya. 2-nya pisah ya. Ini kan kalau dikalikan lagi kan 2S plus 1 ya. Oke, kalau udah seperti ini, sudah dipastikan seperti ini, baru ini dipindahkan ke kanan ya. Pindahkan ke kanan. Yaitu 2 kali S plus 0,5 pindah ke kanan. Itu menjadi seperti ini. Jadi 4S plus 6, ini kan kita jadikan 1 ya. S kali 4, 4S tambah 6, jadi 4S plus 6 per S. Nah, 4S plus 6 per S itu dibagi 2 kali S plus 0,5. Jadi seperti ini. Jadi dikalikan S ini ya, penyebutnya, ketemu penyebut ini lagi, 2 kali S plus 0,5. Jadi ini 2-nya langsung dihitung aja. Jadi dibagi 2 ya, 4S plus 6-nya, yaitu 2S plus 3. Oke, ini S kali S plus 0,5. Nah, setelah itu baru dipisah ya dengan konsep pemecahan bentuk pecahan. Ya. Kalau sebelumnya itu kan kita bahas kalau ketika bentuknya persamaan kuadrat ya. Terus kalau bentuknya multiple pole itu S plus minus A dalam kurung pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya.
Nah, ketika bentuknya seperti ini kayak mudah ya kalau udah dipisah gini, itu mudah dipecah, ya langsung aja ini S, terus dipisah lagi S plus 0,5. Jadi ini kalau digabung kan sama aja, penyebutnya dikalikan ya. Yes, kayak bentuk jadi satu itu dipisah dalam bentuk pecahan. Nah, dia dikembalikan dalam bentuk pecahan. Jadi ini penyebutnya dipecah, ya. Nah, ini nggak perlu saya perjelas lagi penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk pecahan ya. Setengah tambah sepertiga itu kan sama aja 3 ditambah 2 per 2 kali 3. Ya. Jadi penyebutnya dikalikan. Nah, ini kan udah bentuk perkalian ya. Jadi udah dipisah aja, yaitu S dan S plus 0,5. Konstantanya baru kita nggak tahu ya. Jadi kita tulis A saja dan B. Dan ini udah memenuhi syarat ya untuk analisa transformasi Laplace, yaitu syaratnya order pangkat di atasnya, pembilangnya itu harus lebih kecil atau sama dengan order yang di bawah penyebut. Ini kan ordernya 2 ya, kalau dikalikan kan S kuadrat ya. Ini kan S pangkat 1, jadi udah memenuhi syarat. Oke, kalau dipisah seperti ini, baru dengan metode yang sudah saya jelaskan pertemuan 2 minggu lalu ya. Mohon maaf ya, minggu kemarin saya izin ya, karena proses tes swab dan istri, keluarga semua positif ya. Jadi saat ini masih isoman. Alhamdulillah sekarang udah berkurang gejalanya. Nah, jadi untuk mencari konstanta A, yaitu A sama dengan penyebut dari konstanta A, S ya penyebutnya ya, dikalikan fungsi secara keseluruhan ini. Setelah itu kalau udah disederhanakan, disubstitusi ketika masih ada variabel S, disubstitusi akar dari penyebut konstanta A. Akar dari konstanta A, penyebutnya ini, poolnya, itu kan sama dengan 0 ya. Jadi untuk mencari akar itu penyebutnya jadikan sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 ya udah, sama dengan 0. Kalau ini akarnya yaitu S plus 0,5 sama dengan 0 sehingga S sama dengan minus 0,5. Nah, untuk yang case A ini karena dia sendiri S, jadi S sama dengan 0. Ini dicoret terlebih dahulu ya, disederhanakan dulu baru disubstitusi. Jadi coret S-nya, ya. Setelah itu tinggal 2S plus 3 dibagi S plus 0,5. Baru disubstitusi S sama dengan 0, jadi 2 kali 0, 0, jadi sisa 3 dibagi 0,5, ya ini ya, yaitu sama dengan 6. Terus konstanta B, kalau tinggal satu konstanta yang belum diketahui ya, ada 2 cara sebenarnya. Langsung dimasukkan saja suatu nilai bebas ya. Jangan sampai pembaginya jadi 0, jadi mungkin angka 1 atau berapa, ntar kan pasti ketemu ya. Atau cara yang sama dengan yang A tadi. Yaitu B sama dengan fungsi secara keseluruhan, fungsi keseluruhan itu ini 2S plus 3 dibagi S kali S plus 0,5 dikalikan penyebut dari konstanta B. Penyebut dari konstanta B yaitu S plus 0,5. Setelah disederhanakan dalam tutup kurung, disubstitusi nilai akarnya dari penyebut konstanta B tersebut yaitu minus 0,5. Ya, ini dicoret nanti kan ya. Mesti ada yang kecoret ya nanti ya. S plus 0,5 dicoret tinggal 2S plus 3 dibagi S. Dimasukkan minus 0,5-nya ketemu minus 4. Oke, setelah A dan B dihitung, kita masukkan ke persamaan awal ini ya. Jadi ntar itu harus dibentuk seperti ini ya. Jadikan variabelnya apa. Nah, jadi VCS sama dengan A per S atau 6 per S ditambah B-nya minus 4, yaitu minus 4 dibagi S plus 0,5. Ya, setelah seperti ini baru kita bisa transformasi balik ya. Transformasi balik. Nah, tadi transformasi Laplace dari 1 yaitu 1 per S. Jadi transformasi balik dari 1 per S adalah 1. Yaitu hasilnya 6 kali 1. Ini 1 per S itu sama aja fungsi step ya. Terus selanjutnya ini minus 4 jadi konstanta tetap, yaitu minus 4. Jadi tinggal 1 dibagi S plus 0,5.
yaitu transformasi baliknya. Ini bentuknya sama dengan 1/S plus A. Ya. Ini nggak saya buka ya tabelnya. Monggo ntar kan ujiannya open book ya. Jadi silahkan baca. Karena udah seringan saya udah auto langsung hafal nih. Nah, jadi A-nya sama dengan 0,5. Sehingga minus 4 tetap dikalikan E pangkat min AT. Hanya kan tadi 0,5 ya. Jadi E pangkat minus 0,5 T. Satuannya volt. Nah, dari sini kita bisa analisa ya kondisi tegangan di kapasitor dalam waktu ketika T sama dengan 0, ketika T sama dengan 1 detik, kita bisa hitung ya berapa nilai kapasitornya. Dari sini kita bisa analisa bahwa nilai maksimum ya, nilai maksimum dari kapasitor itu adalah 6 volt ya. 6 volt. Oke, ada pertanyaan nggak ada di sini? Nah, ntar ujiannya ini ya, saya kasih contoh rangkaian listrik ya, sederhana. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang rangkaian RLC nih. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Ya, ini karena pertemuan akhir. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke contoh 3. Ini ada rangkaian RLC, jadi ada rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor ya. Ada rangkaian di samping seperti gambar ini. Ya, saklar S dipindahkan ya dari posisi 1 ke 2. Jadi ceritanya tuh ini saklar ini terhubung di 2 titik ya. Titik pertama tidak ada penjelasannya, jadi supaya dia terhubung dengan rangkaian lain. Titik 2 dia terhubung menjadi rangkaian RLC, yaitu terhubung dengan sumber tegangan 6 volt, dengan kapasitor, induktor, dan resistor. Nah, ketika T sama dengan 0, itu kita bukan iseng, ya kita pindahkan saklar. Saklar itu dipindahkan dari posisi 1 ke 2. Sehingga membentuk rangkaian RLC. R, L, dan C. Tentukan arus IT ya, ketika T lebih besar dari 0. Ya, jadi ketika T sama dengan 0 itu ketika sedang akan atau ketika kondisi baru mau nyampe titik 2, baru kondisi on. Ya. Jadi di atas 0, makanya kenapa ketika udah di atas 0 baru ada arus yang mengalir ya, karena terhubung. Jika sesaat sebelum saklar dipindahkan, jadi ketika ibarat saklar udah dipindah, tapi masih di tengah perjalanan ya, belum nyampe di titik 2, itu di kapasitor dia memiliki nilai kondisi awal, jadi nilai sebelum saklar dipindah ke 2. Yaitu dengan nilai mula-mula 4 volt. Dan arus di induktor, ini induktornya juga mengandung, dia sebagai ini ya, dia yang kontrol arus ya. Jadi dia memiliki nilai arus mula-mula. Kalau di kapasitor dia memiliki voltase mula-mula. Jadi ini memiliki arus induktor mula-mula yaitu sama dengan 2 ampere. Oke, dari persamaan ini ya, kita tentukan rumus IT, arus IT ya. Pertama seperti biasa loop 1 ya. Jadi kita dengan hukum 2 Kirchhoff kita loop ya, harusnya kan searah jarum jam, jadi putarannya searah jarum jam. Oke, di posisi 2, jadi diketahui nih ya, saya tulis ulang. VC ketika T sama dengan 0 itu sama dengan 4 volt. Jadi tegangan di kapasitor mula-mula sama dengan 4 volt. Terus tegangan di arus mula-mula itu sama dengan 2 ampere. Jadi dengan konsep loop, jadi muternya sini ya. Jadi loopingnya itu searah jarum jam. Ya, jadi
ini kan muternya sini ya. Jadi ketemu minus terlebih dahulu yaitu min 6, terus ditambah tegangan di resistor ya, ditambah tegangan di induktor, ditambah tegangan di kapasitor. Oke, setelah itu untuk tegangan di resistor biasa ya, resistornya kan nilainya 6 ohm. Jadi resistor kali I, terus ditambah tegangan di induktor yaitu tadi rumusnya ya, yaitu L dikalikan perubahan turunan dari arus DI per dt, terus ditambah tegangan di kapasitor. Ini sorry, ini VC 0-nya ini masuk di ini ya, masuk di apa? VC VC kan tadi sama dengan seper C integral dari I dt ya. Kita cek integral dari apa? Laplace dari integral. Ya. Makanya kenapa hasil integral itu pasti kan ada nilai mula-mula ya. Apa? Ini loh hasilnya. Jadi kita throwback. Nah, ini ya. Jadi bentar, ini yang salah ya. Jadi ntar masih ada yang lupa, ini kok yang VC kok ditambah VC 0 yang rangkaian RL tadi kok nggak ada. Nah, ini saya hapus, ini VC 0 ketika ini ya, hasil dari VC tadi. Nah, begini. Nah, gini ya. Nah, untuk VC ya, VC itu ini ya. Nah, balik lagi. Nah, ini kan IT sama dengan C dVC per dt. Jadi VC sama dengan yaitu seperti integral dari IT dt ditambah VC mula-mula. VC apa kondisi ketika T mula-mula ya. Nah, makanya VC untuk VC enggak tetap ya, karena yang mau kita analisa adalah arusnya. Ya, kalau ada induktor yang ada analisa ada arusnya. Kalau hanya RC itu tegangan di kapasitor. Nah, baru ini VC kita ganti VC sama dengan seperti integral dari I terhadap waktu dt ditambah VC ketika T sama dengan 0 atau tegangan di kapasitor mula-mula. Nah, setelah itu lanjut ini minus 6 ditambah 6i, tadi resistornya kan 6 ya. Terus ditambah L-nya itu berapa? L-nya 1 Henry, jadi L-nya dimasukkan nilainya 1, yaitu 1 kali DI per dt, ditambah C-nya seperti 13, jadi 1 per seperti 13 itu sama dengan 13, ini ya. Integral dari I terhadap dt waktu, terus VC mula-mula, itu sama dengan 4. Sama dengan 0. Nah, setelah itu kita transformasi Laplace ya. Atau ini sebenarnya VC sama dengan ini, nggak perlu ditulis VC 0. Nanti hasil Laplace-nya pun, ya. Makanya kenapa di sini hasil Laplace-nya, yaitu seper S ya. Seper S kalikan nilai mula-mula. Oke, ini ya. Jadi ini 13
hasil integral Laplace dari integral yaitu IS per S, jadi dikalikan 1/S ya, ditambah nilai mula-mulanya 4 tadi dibagi S. Oke, setelah itu lanjut ini 6 minus 6 per S ya, ditambah 6I S, jadi ini S ya. Untuk DI per DT itu Laplace-nya ini SIS minus I mula-mula, arus mula-mula. Jadi minus 2 ya, arus mula-mula di induktor kan 2 ampere. Jadi ini minus 2. Jadi SIS minus 2 ditambah 13 IS per S ditambah 4 per S. Nah, ini setelah itu pemecahan persamaan di atas ya, yaitu ruas kanan kiri dikalikan S. Karena ini masih ada 1/S ya, untuk analisa maupun analisa kita kalikan semua kanan kiri sama dengan S sehingga 1/S-nya ini hilang ya. Jadi ini min 6 per S kalikan S, min 6, 6IS dikalikan S, 6SIS, ini jadi S kuadrat, ini jadi min 2S, ini ditambah 13 IS ya, karena ini 1/S kali S 1, terus 4 per S kali S 4. Nah, setelah itu baru dipisah antara yang komponen S dengan yang tidak. Yang tidak kan tinggal ini ya, min 6 tambah 4 kan min 2. Min 2 dikurangi 2S. Jadi, sorry, yang ada komponen dikali IS dengan yang tidak itu dipisah. Jadi min 2 dikurangi S, pindah ke kanan, jadi positif semua, yaitu plus 2 sama 2S. Terus yang IS ini dipecah, dipisah, sehingga pengali IS itu dalam kurung, yaitu S kuadrat ini ya. Terus ditambah 6S ini, terus ditambah 13 ini. Jadi dikali dalam kurung IS. Baru kita bisa menuliskan IS sama dengan yaitu 2S plus 2 ya, ditambah 2S plus 2 dibagi S kuadrat plus 6S plus 13. Atau ya. Atau kita jadikan ini kan kayak tadi ya. Jadi di depan S itu kalau bisa untuk mudah analisa konstantanya 1. Jadi ini duanya bisa ya. Ini duanya bisa dipecah yaitu sehingga menjadi 2 kali S plus 1. Oke, kalau seperti ini. Nah, kalau tidak bisa, kalau hasil hasil akarnya ya, kalau hasil akarnya itu dalam bentuk imajiner ya. Ini kan hasil akarnya imajiner ya, pakai rumus ABC. Ya, misal dicek nih ya, hasil akarnya bentuk imajiner. Nah, itu kita bisa melakukan pendekatan seperti ini. Ya. Yaitu pendekatan untuk transformasi Laplace bentuk ini ya, bentar. Nah, ini ya. Jadi kita melakukan pendekatan. Nah, kalau hasilnya real ya, kalau hasilnya real kan bisa ke ya rumus ABC ini ya untuk mencari akar ya. Jadi yang rumus ABC itu Jadi nilai akar ini kan case-nya 1 ya, nilai akar yang pertama dan kedua untuk persamaan kuadrat itu kan rumusnya ini min B ya. Kok min B. B kuadrat. Ini salah. Sebentar.
yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya. Ini rumus ABC untuk mencari akar. Dibagi 2A. Nah, kalau hasilnya ya, ini untuk yang S1 kan ambil yang plus ya. Untuk S2 itu ambil ketika nilainya ini negatif. Kan ini plus minus ya. Jadi ada 2 nilai nanti. Nah, ini berapa? Nah, kalau ini bilang real kan bisa dipecah seperti ini. Ini misal hasilnya ini A, ini hasilnya B ya, sehingga kan penyebutnya itu bisa jadikan seperti ini ya. Pemfaktoran S, ini min B, ini min A. Nah, ini kan sebenarnya kan hasil akar ya. Ini untuk mencari rumus ABC hasil akar. Nah, ini kan kalau ketemu kan nanti kan S min A sama dengan 0, ketemunya S sama dengan A. Ya, nilai akar ya. Saya nggak perlu berdetail lagi apa itu akar ya. Sudah belajar di persamaan kuadrat. Ya. Kalau nilai hasil akarnya ini dengan rumus ABC itu ketemunya bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu bisa kedetek ya, nggak perlu nggak perlu dilanjutkan lagi, nggak perlu sampai hasil akhir. Dari sini udah ketahuan. Hasil imajiner akan ketemu ketika hasil akarnya bisa kedetek ya. Contohnya ketika 4AC itu lebih besar daripada B kuadrat. Itu udah pasti nilainya nanti negatif. Nah, akar negatif itu udah pasti ntar bentuknya imajiner G. Nah, itu nggak perlu dilanjutkan lagi ya, bisa kedetek ya. Ketika B kuadrat itu lebih kecil dari perkalian 4AC, pasti hasilnya negatif. Sehingga kalau akar, jadi bisa melakukan pendekatan seperti ini. Ya, pendekatan untuk transformasi Laplace yang ini ya, yang saya tambah ini ya. Nah, kita bentuk seperti penyebut seperti bentuknya seperti ini. Jadi S plus A dalam kurung kuadrat ditambah WG kuadrat. Ya. Untuk pembilangnya itu ada 2. Yang pertama pembilangnya itu sama dengan ini omega, yang konstanta yang dikuadratkan, atau dia sama dengan S plus A ini. Oke, lanjut. Nah, kita melakukan pendekatan ya. Oke, mudah Kak ya. Jadi gini caranya. Kita tulis dulu S plus berapa. Ini di 3 ini diperoleh dari ini ya. Jadi konstanta dari apa? Dari S pangkat 1, ini khusus persamaan kuadrat ya. S pangkat 1 itu dibagi 2 ya. Dibagi 2 ketemunya 3 plus 3. Jadi S plus 3. Ntar kalau diuraikan kan menjadi S kuadrat plus 6S. Nah, sama kan? Nah, masalahnya adalah yang ini yang 13. Jadi oke, kalau udah dibagi 2, jadi 6S-nya kan dibagi 2 ketemunya 3. Jadi kita bisa langsung tulis S plus 3 dalam kurung kuadrat. Nah, ini plus berapa belum tahu. Nah, ini diperoleh dari ini kita cek konstantanya berapa. Ini kan S kuadrat plus 6S plus 9. Ya. Jadi ini 13 dikurangi 3 kuadrat. Jadi 13 ini dikurangi 3 kuadrat kan 9. Jadi 13 kurangi 9 yaitu 4. Nah, ketemu ya. Nah. Bisa dicek nih ya menurut saya. Jadi ini 3 kuadrat yaitu 9. 9 tambah 4 berapa? 13. Nah, contoh lagi ini ya. Contoh lagi. Misal ini. Kita random aja. S kuadrat. Biasanya kalau imaginary itu nilai C-nya itu gede ya. Contohnya 8 ya. 8S. Terus plus 16. Nah, oke kita uraikan seperti ini. Yaitu S ditambah berapa ya? Ada yang tahu? Ini dibagi 2 ya. 8 bagi 2 yaitu 4. Nah, ini kuadrat. Nah, baru ini kita cari berapa caranya. Yaitu 16 dikurangi 4 ini. Nilai di sini itu dikuadratkan. Jadi 16 kurangi 4 kuadrat. Ini bukan 16 ya. Misal ini saya rubah ke 17. 18 lah. Nih, jadi
ini diperoleh dari nilai 18 dikurangi 4 kuadrat. Yaitu 18 kurangi 16 berapa? 2. Nah, bisa dicek ya. Yaitu S kuadrat, ini kan ketemunya nanti ini S kuadrat ditambah 2 kali S kali 4. Makanya ini apa uraian bentuk S plus A dalam kurung kuadrat. Yaitu 2 kali 4 kali S yaitu 8S. Nah, ditambah 4 kuadrat 16. Ditambah 2 berapa? 18. Nah, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke ini. Oke, kan udah ketemu nih ya, S plus 3 dalam kurung kuadrat plus 4. Nah, setelah itu baru kita menentukan yang di atas ya. Yang di atas kan ini kita udah pisah ya, 2 kali S plus 1. Nah, kita mau pecah ya. Kalau semisal, ya, semisal yang atas itu komponennya hanya S saja. Ya. Ini kita uraikan ya agar bisa melakukan pendekatan S plus 3 ini ya. Atau 2 ini kan omega kuadrat tadi, ini omega kuadrat jadi kan 2 kuadrat. Jadi ada nilai di atas 2 atau komponen S plus A. Jadi yang memungkinkan itu kalau case-nya ini yaitu dua-duanya ya. Jadi ini S plus 3, ini 1 saya ganti 3 min 2. Ya. 3 min 2. Kenapa? Agar bisa melakukan pendekatan S plus 3 ini. Ya. Jadi ini saya ganti. Misal ini S plus 4. Ya udah saya tulis 4 min 3. Ya. Misal ini 5. Jadi agar sama dengan ini ya. Jadi bentuknya agar sama yang di bawah ini. Jadi kita samakan. Jadi ini S plus 3. Jadi kita samakan tulis S plus 3. Agar nilainya sama dengan soalnya. Yaitu dikurangi 2. 3 min 2 kan 1 ya. Oke, kalau udah seperti ini. Ya, ini 2 jadi konstanta ya. Udah dipisah. S plus 3 baru kita bisa pecah. Ya. Nah, contohnya ini jadi penyebut yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. A, tadi 2 lah ya. 2A dikurangi 2B dibagi Z. Kalau ini kan ini bisa dipecah ya. Saya itu 2A dibagi Z untuk penyebut yang sama dikurangi 2B dibagi Z. Nah, begini ya. Jadi ini tadi kan udah S plus 3 dikurangi 2. Ini 2 ini ibarat dipisah dulu ya. Jadi fokus ini S plus 3 dikurangi 2. Jadi sama aja tadi A-nya itu S plus 3, B-nya itu 2, sehingga kita bisa pecah. Yaitu 2 ini S plus 3 sama minus 2. 2 kali 2 ya. Jadi bentuknya ya sama kayak ini tadi ya. Ini kan asal dari yang 2-nya itu kayak gini ya. 2 dikalikan A minus B tadi ya. Dibagi Z. Nah, ini 2 tadi. Nah, jadi ini saya gabung 2A minus 2B, terus dipisah. Ya. Sama ini juga. Ya. Ya, sama ini juga, yaitu 2 kali S plus 3 dikurangi 2 kali 2. Nah, jadi ketemunya ini. Udah pasti nanti bisa dipisah ya, bisa dipecah ya. Ketika hasil hasil ini hasilnya bentuk imajiner. Nah, ini kan udah pasti menyerupai nanti. Jadi ini yang komponen pertama itu ada sama bentuknya seperti ini, yaitu S plus A. Ini juga S plus A kuadrat. Ya, ini S plus 3 kuadrat, ini S plus 3. Ini juga sama, 2, ini 2, ini ya, konstanta ya. Kita fokusnya dalam kurung ini. Jadi ini 2 sama dengan ini. Nah, ini omega pembilangnya. Terus yang bawah itu omega kuadrat. Nah, kan sama aja. Ini 2 kuadrat. Biasanya itu ada bentuk seperti ini ya. Nanti kalau hasilnya imajiner,
contohnya lagi ketika, nah, ketika penyebutnya sama dengan tadi ya. Penyebutnya sama dengan tadi yaitu S plus 3 kuadrat plus 4. Ini tadi S plus 3 ya, kuadrat plus 4. Nah, contohnya pembilangnya ternyata ada, ini semisal tak ganti ya, bukan 4 ya. Semisal 5. Ini ada nilai 3. Lupa, ini sulit ini, gimana ini ceritanya. Mudah ya. Ini kan harusnya omega kuadrat ya. Kita tulis ulang ya. S plus 3 ketika di atasnya konstanta dan itu enggak sama. Jadi ngakalinya seperti ini, S kuadrat ya ditambah kan omega kuadrat. Jadi yaitu akar 5 dikuadratkan. Jadi omeganya udah ketemu yaitu akar 5. Jadi kita harus buat angka akar 5 di sini. Yaitu kan harusnya sama dengan gini ya. Akar 5 ya. Nah, agar nilainya sama dengan 3, ya udah kita tulis 3 per akar 5. Nah, jadi ini yang saya kurung. Nah, ini akar 5 bagi akar 5 kan 1 ya. Jadi tinggal 3 sama kan. Ini juga agar pendekatan omega kuadrat tadi. Jadi kalau bentuknya nggak bisa diakar, ya udah ya bukan nggak bisa diakar ya. Bentuknya seperti 4. 4 kan 2 kuadrat, 9 kan 3 kuadrat. Jadi kalau nilainya seperti ini, ya udah akar 5 dikuadratin. Jadi omeganya nilainya akar 5. Jadi di atas kita harus sama dengan omega, yaitu akar 5. Bermain kah? Ada suara. Bisa di-mute lagi ya. Oke, apa iklan. Nah, Di suaranya ya mohon di-mute ya. Oke, tadi itu tadi ya. Oke, ini ya. Kalau nilainya konstanta ya. Jadi kalau nilainya ada komponen S pangkat 1, nggak mungkin ya ntar ini nilai apa ada komponen S kuadrat. Itu udah pasti nggak sulit, nggak stabil ya. Pasti bisa melakukan pendekatan, kalau nggak bisa kalau nilai imajiner udah pasti hasilnya ini. Kalau hasil akarnya itu imajiner, hasilnya udah pasti antara dua ini. Nah, oke, tadi udah ya sama ya. Ini bentuknya sama dengan yang ini yang bawah. Jadi A-nya itu 3, terus omeganya itu 2. Sehingga hasil Laplace-nya, ya hasil transformasi baliknya itu E pangkat min AT. A-nya kan 3, jadi E pangkat min 3T. Dikali cos omega T. Omeganya 2, jadi cos 2T. Setelah itu minus, ini 2 tetap konstanta, dikali ini. Bentuk ini kan sama dengan yang ini, yang sin ya. Jadi omeganya 2, A-nya 3. Jadi minus 2 kali E pangkat min AT, A-nya kan 3, jadi E pangkat min 3T, dikalikan sin omega T, omeganya 2, jadi sin 2T. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ujiannya sampai sini ya nanti ya, ntar ada aplikasinya soalnya. Ntar saya belum nulis soalnya ya, entah itu rangkaian RC atau RL ya. Gimana, ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Ya, kalau belum ini dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Ya, dari saya cukup sekian. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good luck ya untuk ujian ke depan dan saya tutup ya. Selamat sore. Sore, Pak. Ya.